Halo peserta didik, ketemu lagi dengan saya Pak Sialoho. Kali ini kita akan belajar matematika kelas 8, materi sistem koordinat Kartesius. Ya. Tapi sebelum, bagi yang belum subscribe, yuk di-subscribe dan di-like videonya ya. Baiklah, kita mulai. Sistem koordinat Kartesius. Diagram Kartesius yang memiliki dua sumbu koordinat, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Sistem koordinat Kartesius adalah suatu sistem untuk menentukan posisi suatu titik atau benda, unsur geometri, menggunakan satu atau dua atau lebih bilangan, dan memiliki acuan sumbu yang tetap. Coba diperhatikan sumbu X dan sumbu Y. Ya, dua sumbu koordinat, sumbu X dan sumbu Y. Koordinat Kartesius menunjukkan posisi suatu titik berdasarkan jarak terhadap sumbu X dan sumbu Y. Penulisan untuk koordinat Kartesius, koordinat itu titiknya adalah X, Y, dengan X itu adalah absis, sedangkan sumbu Y disebut ordinat. Untuk sumbu X dan sumbu Y. Untuk sumbu X inilah yang disebut sumbu titik acuan ya. Ini titik acuannya ini yaitu 0. Ya, ini 0. Ini ke kanan itu 1 positif, 2, 3, 4 ya, untuk sumbu X yang positif 5. Sedangkan inilah sumbu X jika ini ke kanan berarti X-nya itu adalah positif ya. Sedangkan untuk ke kiri ini min 1, min 2, min 3, min 4, makin sini min 5 dan seterusnya ya. Sedangkan di sini untuk sumbu X bergerak ke kiri, jika dia bergerak ke kiri itu ke kiri adalah negatif untuk sumbu X. Sekarang gimana dengan sumbu Y? Sumbu Y yang positif itu adalah ke atas 1, ini 2 positif, 3, 4, 5 dan seterusnya. Atas itu sama dengan positif ya. Sedangkan untuk sumbu Y yang negatif, ini negatif ya, ke bawah min 1, min 2, min 3, min 4 dan seterusnya. Maka untuk sumbu Y yang ke bawah inilah yang disebut itu adalah negatif ya. Ya, oke, itulah untuk sumbu X dan sumbu Y-nya. Di dalam sumbu koordinat di sini ada terbagi 4 kuadran ya. Nanti kalau di SMA akan diperjelas kembali mengenai kuadrannya. Kuadran pertama ini yang disebut kuadran kedua, ada 4 bagian. Dan di sini ada kuadran ketiga yang sebelah sini. Kuadran ketiga, dan ini disebut untuk kuadran keempat. Sekarang kita cek yuk kuadran pertama itu gimana. Kuadran pertama ini X-nya positif ya, Y-nya juga ke atas positif, berarti ini X-nya positif dan Y-nya yang positif. Itu kuadran pertama. Gimana dengan kuadran kedua? Kuadran kedua X-nya negatif karena dia ke kiri ya, X-nya negatif, sedangkan di sini Y-nya adalah positif ke atas. Itu untuk kuadran kedua. Yuk dengan kuadran ketiga. Kuadran ketiga
itu berada di sini, diantaranya itu berarti ke kiri dan ke bawah. Berarti X-nya negatif, Y-nya juga negatif. Ya. Sedangkan untuk kuadran keempat ini berada di antara ini. Sumbu X yang positif dan sumbu Y yang negatif. Berarti X-nya positif, Y-nya negatif. Inilah kuadran dari sumbu koordinat. Yuk kita tentukan posisi titik pada sistem koordinat. Ya, cara menentukan posisi titik pada sistem koordinat itu X positif ke kanan, X negatif itu ke kiri, Y positif ke atas, dan Y negatif ke bawah. Untuk koordinat titik A dulu. Titik A kita tentukan untuk koordinat titik A ya. Titik A, titik acuan kita tetap dari 0,0 ini. Ayo, titik A bergerak ke kanan sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ke kanan untuk titik A, ke kanan itu ada 7 satuan. Ya, untuk ke atas titik A ini ya 1, 2, 3, 4 masih dengan koordinat titik A, berarti ke atas itu ada 4 satuan ya. Coba dilihat, ke kanan itu positif dan ke atas itu adalah positif, maka A itu koordinatnya 7,4 ya, 7,4. Oke, sekarang gimana dengan koordinat untuk titik B? Oke, titik B bergerak ke kiri 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan ke atas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti di sini koordinat untuk titik B itu adalah ya, B itu sama dengan ke kiri. Ke kiri sebanyak 5 satuan. Ya, 5 satuan. Sedangkan ke atas ada sebanyak 6 satuan. 6 satuan. Saya singkat dengan ST, 6 satuan. Berarti koordinat titik B itu adalah -5, ke kiri itu minus, ya, ke kiri minus, dan ke atas itu positif, berarti -5 dan 6, berarti -5,6 ya. Inilah koordinat titik B. Sekarang kita tentukan koordinat titik C. Kita lihat C ya, dari titik acuannya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti untuk C ke kiri sebanyak 7 satuan ya, sedangkan ke bawah 1, 2, 3, ke bawah 3 satuan ya. Sekarang dilihat, ke kiri itu adalah negatif, ke bawah negatif, maka koordinat titik C adalah -7 karena dia ke kiri, -7, ke bawah juga -3 ya. Maka koordinat titik C adalah -7, -3. Yuk kita bahas untuk D. Untuk D kita lihat D di sini posisinya, kita hitung 1, 2,
3, 4. Berarti dia bergerak ke kanan. Saya buat di sini. D itu ke kanan. Ke kanan itu ada 4 satuan, ya. Sedangkan untuk ke bawah 1, 2, 3, 4, 5. Ke bawah itu sama dengan 5 satuan, ya. Maka dari sini koordinat titik D adalah ke kanan itu positif, ya, positif 4, ke bawah minus 5, berarti 4, minus 5. Inilah menentukan koordinat dari suatu titik di sumbu koordinat atau menentukan posisi. Kita lanjut. Cara menggambarkan koordinat dari titik ke dalam koordinat kartesius atau ke sumbu koordinat kartesius, menggambarkan titik ini atau meletakkan posisi titik ini di dalam sumbu koordinat kartesius. Diingat kembali, ini titik koordinat itu adalah x, y, dan x positif ke kanan, x negatif ke kiri, demikian juga untuk y-nya. Yang pertama, yuk kita gambarkan yuk ini. Jika A 3,2, berarti x-nya di sini positif, y-nya positif. Berarti x-nya 3, ya. 1, 2, 3. Y-nya 2, berarti ke kanan, ke atas. 1, 2. Kita hubungkan, ya. Maka koordinat titik potongnya, maka inilah dikatakan letak dari titik A, yaitu 3,2. Inilah titik A-nya. Oke, sekarang kita lanjut untuk titik B. B itu minus 4,6. Minus 4,6, X-nya minus 4, Y-nya 6. Minus 4, minus itu adalah ke kiri. Ya, kita buat ke kiri. 1, 2, 3, 4. Berarti minus 4 ini. Dan 6. 6 berarti ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita hubungkan. Ya. Minus 4 tadi. Ya. Inilah koordinat titik potongnya. Ini posisinya di sinilah letak titik B. Titik B itu adalah koordinatnya minus 4,6. Ya. Oke, sekarang coba kita lihat yang C. Gimana dengan C-nya? Minus 5 dan minus 4. Minus 5 dan minus 4. Minus itu berarti ke kiri, ya. Minus 5, 1, 2, 3, 4, 5. Inilah minus 5. Minus 4 berarti ke bawah. 1, 2, 3, 4. Berarti minus 5 ke minus 4. Ya, ini. Ya, inilah koordinatnya. Titik potongnya. Maka inilah letak dari titik C, yaitu minus 5, minus 4. Ya, ini letaknya ya. Gimana dengan C, dengan D? 6, minus 5. Yuk kita cari. D-nya 6, minus 5. X-nya 6, berarti positif. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Minus 5 Y-nya berarti ke bawah, ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini minus 5. Berarti titik potongnya adalah di titik 6, minus 5. Dan inilah letak koordinat titik D, yaitu 6, minus 5. Demikianlah caranya untuk menggambarkan atau menentukan letak posisi titik di sumbu koordinat. Ya, coba kita bahas kembali soal bangun PQRS adalah sebuah persegi dan titik P ada Q, R yang ditanyakan koordinat titik X.
Untuk menentukan koordinat titik S, kita gambarkan dulu posisi atau letak dari titik-titik ini. Yang pertama titik P, kita letakkan dulu di mana posisi letak titik P. P min 1,3, X-nya min 1 berarti ke kiri, ya. Min 1,3, 1, 2, 3 ke atas. Inilah letak dari titik P. P-nya adalah min 1,3. Sekarang kita tentukan letak dari titik Q. Q-nya adalah 4,3. Ya, kita cari 4. 4 positif ke kanan. 1, 2, 3, 4. Y-nya 3, positif juga. 1, 2, 3. Maka inilah letak titik potongnya. Maka inilah letak dari titik Q. Koordinat Q-nya adalah 4,3. Satu lagi, kita tentukan letak di mana letak titik R. 4,-2. X-nya 4. X-nya 4 berarti ke kanan. 1, 2, 3, 4. Y-nya -2 berarti ke bawah. -1, -2. Titik potongnya, inilah letak titik potongnya. Koordinatnya, koordinat titik R adalah 4,-2. Yang menjadi pertanyaan di sini adalah tentukan koordinat titik X di mana PQRS itu adalah sebuah persegi. Sekarang kita gambarkan dulu. Kita hubungkan P ke Q. Hubungkan P ke Q. Ya, hubungkan Q ke R. Ya. Sekarang dari R ini kita hitung berapa satuan Q ke R. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti harus kita hitung 5 satuan. 1, 2, 3, 4, 5. Maka disinilah letak dari titik S. Ya, kita hubungkan dulu biar menghasilkan sebuah persegi. Kita tarik garis. Iya, inilah perseginya. Maka letak titik S ini adalah koordinatnya. Perhatikan, dia ke kiri -1 dan dia ke bawah 2 berarti -1,-2. Iya. Inilah koordinatnya. Maka koordinat titik S ini kita isikan di sini -1,-2. Terima kasih. Di sini saya lampirkan beberapa soal untuk kamu berlatih. Silakan berlatih untuk mengasah kemampuan tentang menentukan letak titik di dalam sumbu koordinat dan menggambarkan titik ke dalam koordinat Kartesius. Sampai ketemu kembali di video pembelajaran matematika selanjutnya. Terima kasih dan selamat bekerja.